Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah, kemudahan darinya kita bisa bertemu di sore hari ini di tempat yang utama ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita memohon kebaikan di dalamnya dan memohon rahmat dan hidayah serta petunjuk darinya agar supaya kita selalu dikumpulkan di atas iman dan Islam, dikumpulkan di atas nikmat persaudaraan, saling mengunjungi dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama ini kita akan mendengarkan sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala serta Nabi kita Muhammad SAW sebutkan di dalam syariat Islam yang banyak sekali penjelasan dan keterangan yang terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini, yaitu yang diberikan judul oleh panitia kemuliaan wanita dalam balutan hijab. Kita berbicara tentang kemuliaan wanita, tentunya sangat erat hubungannya dengan pembahasan hijab. Karena wanita yang mulia adalah wanita yang berpegang dengan agamanya. Dan di antara syariat agamanya adalah berhijab dengan hijab syar'i. Sangat banyak dalil dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan seorang perempuan itu supaya mereka berhijab dengan hijab syar'i. Hijab yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan hijab yang sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan anjuran untuk berhijab
baru nanti kita akan menyebutkan dalil dari sunnah. Setelah itu kita akan menyebutkan keutamaannya. Kemuliaan apa yang kita akan dapatkan kalau kita menjawab dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya ini. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 59. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 59. Kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudrina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adana ay yu'rafna fala yudain. Kata Allah di ayat yang mulia ini, wahai nabi. Allah panggil nabinya dengan nama nabi, wahai nabi. Katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan wanita muslimah. Jadi 3. Katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan wanita muslimah. Ini menunjukkan nanti syariat hijab ini bukan hanya kepada istri Nabi. Bukan juga hanya kepada anak perempuannya Nabi, tapi juga semua wanita muslimah mukminat. Jadi kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak wanitamu serta wanita mukminin, wanitanya dari orang-orang yang beriman, yudrina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adana ayyurafna fala yu'dain. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Nah, ini harus dipahami karena sebagian orang takut pakai hijab yang syar'i, nanti saya tidak dikenal. Allah sudah katakan itu supaya dikenal. Supaya dikenal. Tidak ada seorang pun dari kita yang punya istri yang berhijab. Dengan hijab yang syar'i, sebentar keluar di masjid, kita salah ambil istri. Kita pasti semua masing-masing mengenal istri kita, padahal dia pakai hijab. Kenapa? Itu adalah bukti bahwa ini hijab supaya dikenal. Supaya dikenal. Ini hikmah. Disyariatkan hijab. Ini kata Allah. Yang kedua, kata Allah, fala yu'dain. Tujuan juga dari berhijab adalah kenapa ini syariat disyariatkan. Diperintahkan kepada istri Nabi, anak perempuannya Nabi, dan para wanita mukminat supaya mereka tidak diganggu. Ketika seorang perempuan berhijab dengan hijab yang benar, maka jaminan dari Allah mereka tidak akan diganggu. Karena kalau seorang perempuan berhijab berarti dia menjaga batasan Allah. Dan siapa yang menjaga batasan Allah akan menjaganya. Dalam hadis, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Bagaimana itu jaga Allah maksudnya? Jaga batasan-batasan Allah. Maka Allah akan menjagamu. Dengan berhijab, berarti kita menjaga batasan Allah. Kita tidak langgar. Maka Allah akan menjaga kita. Ini adalah perintah. Ini adalah ayat yang menunjukkan disyariatkan kita sebagai hamba Allah yang beriman dari kalangan wanita untuk berhijab. Dengan hijab yang syar'i. Hijab syar'i itu maksudnya adalah dengan menutup seluruh wajah dan badan. Dan badan. Al-Imam Ibnu Sirin, seorang tabi, belum ditanya, apa maknanya yudrina 'alaihinna min jalabibihin? Apa maknanya dia mengulurkan jilbabnya?
Karena masalahnya jilbab di Indonesia kan jilbab. Ya, semua orang pakai jilbab dinamakan apa? Jilbab. Biar itu jilbab segitiga dibilang juga apa? Jilbab. Apa itu jilbab yang di ayat? Kan harus kita memahami dengan pemahaman orang-orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau ditanya tentang ayat tadi, yudnina alaihinna min jalabibihin. Beliau berkata, fadotta wajahahu wa ra'sahu wa abraza ainahul yusra. Bahkan seperti itu. Maka dia menutup wajahnya, menutup kepalanya, dan dia hanya menampakkan mata yang sebelah kiri untuk melihat jalan. Bahkan mata pun tidak kelihatan. Itu namanya dia mengulurkan jilbab. Sampai seperti itu kata para ulama. Ya, terkait dengan ia mengulurkan jilbab. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika belum menyebutkan ayat tadi, yudnina alaihinna min jalabibihin, apa kata beliau? Ayyubattina biha wujuhahunna wa sudurahunna. Yaitu maksudnya mereka menutupkan jilbab mereka itu mereka menutup dengan jilbab mereka adalah wajah dan dadanya. Jadi bukan hanya kepala, tapi dari kepala ke wajah ke dada. Bukan jilbab yang seperti yang dipahami. Ini adalah penjelasan terkait dengan apa maksudnya menutupkan dan mengulurkan jilbab. Yaitu dari atas kepala ke dada. Termasuk wajah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Di antara ayat yang menjelaskan akan disyariatkannya berhijab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna au abai bu'ulatihinna au abanaihinna au abanai bu'ulatihinna au ikwanihinna au bani ikwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihin." Ini Masya Allah. Ini ya firman Allah di surat An-Nur. Ini di surat An-Nur ayat 31. Kata Allah, katakan kepada wanita yang beriman. Jadi khusus langsung. Katakan kepada wanita yang beriman. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ini yang pertama. Yaghdudna min absarihinna. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ini perintah pertama. Yang kedua, wa yahfadna furujahunna. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Dan janganlah dia menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Nanti akan ada tafsir apa itu yang biasa nampak. Ada tafsirnya nanti. Ini perintah ketiga. Perintah keempat, dan ini yang kita bahas di hari ini, terkait dengan syariatnya, disyariatkannya berhijab. Kata Allah, wal yadribna biqumurihinna ala juyubihinna.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka. Dan janganlah dia nampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, putra mereka, putra dari suami mereka, putra dari saudara laki-laki mereka, putra dari saudara laki-lakinya, atau putra dari saudari perempuannya, atau kepada wanita-wanita sesama mereka dari wanita muslimah. Itu boleh. Ini langsung dijelaskan. Di mana dia boleh membuka hijabnya. Di mana dia boleh membuka hijabnya. Itu hanya dibolehkan kepada suami, ya, atau bapaknya, atau bapaknya dia sendiri, bapaknya suaminya, atau kepada saudaranya, atau kepada anak saudaranya, anak saudarinya, kemenakannya, atau kepada perempuan-perempuan yang beriman. Boleh dia buka. Iya. Dan datang dalam tafsir Ibnu Mas'ud terkait dengan tadi, tidak boleh dia nampakkan kecuali yang biasa nampak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Beliau adalah mufassir, ahli tafsir dari kalangan sahabat, dan Nabi menganjurkan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran kepadanya, karena dia telah mengambil langsung lebih dari 70 surat langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar. Dia bilang karida wasiyab. Ternyata yang biasa nampak itu rida, itu jilbab bagian luarnya, dan siap dan pakaian luarnya. Itu yang biasa nampak. Adapun yang dalam, wajah, tangan, itu masuk perhiasan perempuan yang tidak boleh dinampakkan. Yang tidak boleh dinampakkan. Ini ayat yang kedua. Ia menunjukkan disyariatkannya seorang perempuan itu untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ayat yang ketiga ada dalam surat An-Nur juga di ayat 60. Allah berfirman menjelaskan orang yang boleh tidak berhijab. Berarti nanti kita pahami sebaliknya, selain itu wajib dia berhijab dengan hijab yang syar'i. Kata Allah, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Masya Allah. Kata Allah di surat An-Nur ini ayat 60. Ya. Surat An-Nur ini termasuk surat yang tidak suka dibaca oleh perempuan karena banyak hukum terkait dengan perempuan. Sama dengan surat Al-Ahzab. Mereka suka kalau baca surat Yusuf karena cerita. Iya. Cerita tentang perempuan dan laki-laki. Nah, ini masalah. Iya. Padahal hukum terkait dengan perempuan ada di An-Nur dan Al-Ahzab. Ada di An-Nur dan Al-Ahzab. Ini di An-Nur ayat 60. Kata Allah, wal qawaidu minan nisa. Perempuan-perempuan yang sudah tua. Perempuan yang sudah tua. Dan bukan semua yang tua. Tapi yang bagaimana? Perempuan yang tua, allati la yarjuna nikahan. Yang tidak mau lagi menikah. Tidak ada hasratnya lagi untuk menikah. Adapun kalau perempuan tua tapi masih pasang status, ya, masih ingin dilamar. Nah, ini lain ceritanya. Ini yang dikatakan di sini adalah perempuan tua yang tidak ada harapannya lagi untuk menikah. Sudah tidak ada syahwatnya, tidak ada keinginannya. Jadi bukan sembarang perempuan tua, tapi perempuan tua yang tidak mau lagi menikah. Iya. Tidak bisa didefinisikan perempuan tua yang sudah menopause, bukan. Karena dia tidak haid, dia masih bergaya, masih mau mengharapkan kalau ada laki-laki yang
melamarnya. Ini adalah perempuan tua yang memang tidak ada keinginannya lagi untuk menikah. Apa kata Allah? Falaisa alaihinna junahun ayyad'na thiyabahun. Tidak ada dosa bagi mereka untuk meninggalkan hijabnya. Baikkan. Tidak apa-apa bagi perempuan tua untuk tidak berhijab dengan hijab syar'i, untuk tidak menutup muka, tidak menutup tangannya, tidak menutup telapak kakinya, tidak masalah. Kalau dia sudah tidak mau lagi menikah, tidak ada lagi syahwatnya untuk menikah, keinginannya. Berarti dipahami kebalikannya. Para gadis atau para perempuan yang sudah menikah, yang ada suami, atau bahkan janda, yang sudah tidak punya suami, wajib bagi mereka berhijab. Wajib. Dan dia berdosa kalau tidak berhijab. Karena di sini Allah katakan tidak dosa baginya. Kalau perempuan tua tidak memakai hijab, tidak berdosa. Berarti dipahami sebaliknya, perempuan yang tidak seperti yang disebutkan berarti berdosa kalau dia tidak berhijab. Dengan hijab yang syar'i tidak berdosa. Iya. Kalau dia tidak berhijab dengan hijab syar'i, itu pun kata Allah di ujung ayat, wa yasta'fifna khairan lahun wallahu sami'un alim. Itu saja kata Allah. Dan kalau dia berlaku sopan, artinya kalau dia tetap pakai itu lebih baik walaupun dia sudah tua. Karena setiap domba itu ada pemburunya. Artinya walaupun dia sudah tua, ada saja orang yang ingin melamar, ingin menikahinya. Nah, ini Allah katakan seperti itu. Ini ayat, 3 ayat ini yang menunjukkan disyariatkannya seorang itu berhijab. Yang menunjukkan seorang itu disyariatkan berhijab. Adapun hadis, di antara hadis yang menunjukkan disyariatkan berhijab bagi seorang perempuan adalah sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Jika dia keluar, maka akan diperhias, dipercantik oleh syaitan. Nabi bilang perempuan itu aurat. Apanya? Semua yang ada di perempuan aurat. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Perempuan itu aurat. Iya. Dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu ketika turun syariat untuk tidak berisbal bagi laki-laki, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, gimana kalau perempuan? Karena dia kira sama antara laki-laki dan perempuan. Kata Nabi kepadanya, dia turunkan sejengkal. Tidak apa-apa. Karena beda hukum perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak boleh turun celananya di bawah mata kaki. Makanya ketika disebutkan itu, Ummu Salamah bertanya, bagaimana perempuan? Karena dia kira ini syariat umum. Perempuan juga harus kasih naik. Kata Nabi, turunkan sejengkal. Kan kalau laki-laki boleh naik sampai sejengkal. Dan boleh lebih dari sejengkal. Karena Nabi kebanyakan beliau adalah setengah betis. Walaupun paling bawah adalah mata kaki. Tapi Nabi setengah betis beliau. Berarti kan lebih dari sejengkal. Walaupun paling ininya boleh kita sampai mata kaki. Tidak masalah. Karena tidak boleh di bawah mata kaki. Tidak boleh di bawah mata kaki. Jadi di sekarang dia bertanya, bagaimana kalau perempuan? Ummu Salamah ini. Dia bertanya. Kata Nabi, turunkan sejengkal kalau perempuan.
Tapi bersamaan dengan itu apa kata Ummu Salamah? Lihat sahabat. Idan yang kasih. Kalau begitu akan tersingkap. Karena kalau hanya turun sejengkal dari laki-laki, nanti bisa tersingkap kakinya. Kalau dia jalan. Itu dulu kan tidak ada kaos kaki. Kalau sekarang perempuan Masya Allah. Allah mudahkan untuk mereka. Iya. Mereka dimudahkan pakai kaos kaki. Tangan pakai kaos tangan. Jadi dia bilang, kalau begitu akan tersingkap kakinya. Sampai kata Nabi kepadanya, turunkan sehasta. Wala yazidna alaih. Turunkan satu hasta. Ini satu hasta. Ini selengan. Dan jangan dia tambah. Karena kalau tambah sehasta itu sudah menyeret pakaian. Itu menyeret pakaian. Jadi sampai seperti itu. Kata Nabi, ini menunjukkan apa? Disyariatkan itu perempuan berhijab sempurna. Mulai dari atas sampai ke bawah. Karena kata Nabi apa? Al-mar'atu aurah. Perempuan itu apa? Aurat. Tidak ada sama sekali yang dikecualikan. Kata para ulama terkait dengan hadis ini, wahadal hadis yufidu taghtiyata sairil badan bima fi dzalikal wajh wal kaffan li'annahu alaihi salatu wassalam lam yastatni syai'an min badanihi annahu laisa bi'aurah. Subhanallah. Hadis ini kata para ulama kita menunjukkan bahwa seorang perempuan itu harus menutup seluruh badannya, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa bisa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan sedikit pun dari perempuan itu yang bukan aurat. Tidak ada sesuatu pun. Nabi langsung bilang begini, perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Titik. Itu kata Nabi. Apanya? Semua. Ditambah lagi kalau dia keluar rumah. Kalau dalam rumah, para ulama menjelaskan hijabnya seorang perempuan adalah rumahnya. Kalau keluar dari pintu rumahnya, hijabnya adalah pagar rumahnya. Tidak apa-apa dia tidak pakai jilbab. Karena hijabnya adalah rumahnya. Kalau dia di rumah. Tidak apa-apa bahkan dia pakai pakaian yang biasa dalam rumah. Karena kenapa? Hijabnya adalah rumahnya. Karena para ulama menjelaskan hijab bagi perempuan itu dua. Ada hijab yang dimaklumi, yaitu jilbab, cadar. Ada hijab yang dipahami juga adalah dalam bentuk rumahnya. Karena rumah itu hijabnya seorang perempuan. Hijabnya seorang perempuan. Makanya kata Nabi, idza kharajat, jika dia keluar, istasrofah syaitan, maka syaitan akan mempercantiknya. Itu perempuan, kalau memang sudah cantik dalam rumah, kalau dia keluar, itu tambah cantik. Kenapa? Syaitan akan mempercantiknya. Syaitan akan mempercantiknya. Ini dalil yang menunjukkan ya bahwa perempuan itu adalah wajib berhijab karena dia adalah aurat. Dalil pertama. Dalil kedua, Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala. Di sini yang diingatkan adalah laki-laki, bukan perempuan. Kata Nabi, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan, ke tempat-tempat yang ada wanita di situ. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seorang lelaki dari kalangan Ansor, sahabat ini. Sahabat yang Masya Allah mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling takut kepada Allah. Ya. Berkata seorang lelaki dari Ansor, ya Rasulullah, apa ra'aital hamwa? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?
Kan dia akan bertanya, karena seorang kadang bermudahan dengan iparnya. Dengan dia kadang merasa aman. Oh kan, saudaranya suamiku. Demikian pula kadang seorang suami, karena dia bermudahan dengan ipar perempuannya. Saudarinya je istriku. Makanya ini sahabat bertanya, bagaimana dengan ipar? Apa jawaban Nabi? Al-maut. Ipar itu adalah kematian. Karena banyak sekali orang rusak karena iparnya. Rusak karena iparnya. Berselingkuh dengan iparnya. Diceraikan istrinya gara-gara iparnya. Nah ini peringatan Nabi. Jadi dilarang laki-laki untuk bersama perempuan. Kenapa? Ini kata para ulama, karena perempuan itu adalah wajib berhijab. Bahkan istri Nabi disyariatkan kalau ada yang bertanya kepada mereka harus bertanya di belakang hijab. Itu sebagaimana datang dalam Al-Quran. Kalau mau bertanya kepada perempuan istri Nabi, itu bertanyanya apa di belakang hijab. Ini tentunya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya dari syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara juga dalil adalah ini dalil ketiga dari hadis. Di zaman Nabi SAW, ketika belum menganjurkan untuk kaum muslimin menyaksikan Id, menyaksikan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, di antara ya perempuan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dia bertanya kepada Nabi, "A'ala ihdahina ba's idza lam yakun laha jilbab alla takhruj?" Apakah tidak masalah terhadap salah seorang dari kami jika dia tidak punya jilbab untuk tidak keluar? Tidak ikut Id? Kata Nabi, litul bisaha uktuha. Hendaklah saudarinya pinjamkan pakaiannya. Bayangkan, tidak ada diizinkan bilang, oh tidak apa-apa, keluar saja tanpa jilbab. Atau kamu nggak usah keluar saja. Nah, Nabi bilang pinjamkan. Saudarinya pinjamkan jilbabnya. Saudarinya pinjamkan jilbabnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, litul bisha sahibatuha min jilbabiha wal tashhad al khair wa da'wat al muslimin. Hendaklah temannya memberikan pakaian untuknya berupa jilbab, dan hendaklah dia menyaksikan Id dan menyaksikan seruan kaum muslimin, seruan untuk berhari raya, merayakan kebahagiaan. Ini Masya Allah. Ini adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, secara turun-temurun dari ulama kita menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab. Secara turun-temurun. Misalnya, kalau dari sahabat tidak diragukan. Karena mereka ketika turun ayat hijab, kan tidak ada persiapan jahit hijab. Di antara mereka ada langsung merobek pakaiannya, sarungnya, dan dia gunakan untuk melilit kepalanya. Itu tidak diragukan kalau sahabat. Ada ulama yang hidup di abad ketiga setelah Hijriah. Di tahun 318 Hijriah dia wafat. Ibnul Mundhir rahimahullah, ulama Syafi'iyah, menukil kesepakatan akan wajibnya seorang perempuan itu berhijab. Demikian pula Ibn Abdul Bar, belum wafat setelahnya, tahun 463 Hijriah, menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab. Demikian pula setelahnya Ibnu Hubairah, dia wafat setelahnya di tahun 560 belum wafat. Ya, menukil juga kesepakatan wajibnya seorang perempuan itu berhijab dengan hijab syar'i.
Juga Ibnu Rushd, beliau wafat tahun 595, juga menukil. Ibnu Qudamah, beliau wafat 620 setelah Ibnu Rushdin. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Ruslan, Ibnu Hajar, penutupnya para penghafal, beliau wafat tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Jangan ditanya kalau ulama setelahnya lagi. Jangan tanya. Ulama yang terbaru yang meninggalkan kita di abad ini ada Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin. Semuanya adalah menukil kesepakatan akan disyariatkannya berhijab dengan hijab yang syar'i. Dengan hijab yang syar'i. Kenapa ini menukil kesepakatan? Karena dalil Quran dan hadis sangat jelas. Itu tadi di antara yang disebutkan. Ada 3 dalil Quran yang kami sebutkan tadi, dan ada 3 dalil dari hadis. Adapun kemuliaan yang kita akan dapatkan jika kita berhijab dengan hijab yang syar'i. Kalaupun sebenarnya kita tidak mendengarkan ini kemuliaan yang disebutkan oleh ulama kita, sebenarnya kita semua yakin Allah memerintahkan kita untuk berhijab, kan begitu? Rasul memerintahkan kita untuk berhijab. Di dalam keyakinan kita, jika Allah dan Rasulnya perintahkan, kalau kita taati, maka pasti kebaikan. Paling sedikit kita akan mendapatkan rahmat Allah. Sekarang ada perintah hijab bagi perempuan. Maka perempuan itu berhijab. Seorang suami menyuruh istrinya berhijab. Seorang bapak, seorang ayah menyuruh istrinya, anaknya berhijab. Seorang anak dia suruh ibunya berhijab. Saudarinya berhijab. Kenapa? Kalau dia tanya, kenapa kamu suruh saya berhijab? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau dia lakukan karena itu saja, itu dia akan mendapatkan rahmat Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Iya. Taati Allah, taati Rasul, agar supaya kalian beruntung, dirahmati. Artinya, sekedar dengar perintah, kita langsung lakukan, kita akan dirahmati. Tidak akan pernah merugi, dan tidak akan pernah sengsara, serta tidak akan pernah susah. Orang yang taat kepada Allah dan orang taat kepada Rasul. Dan para ulama kita menyebutkan banyak sekali kemuliaan yang kita akan dapatkan kalau kita berhijab dengan hijab syar'i. Pertama di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, seorang yang berhijab dengan hijab syar'i, maka dia mencocoki fitrahnya. Tahu fitrahnya seorang perempuan? Seorang perempuan itu fitrahnya pemalu. Seorang perempuan pemalu. Iya. Maka ketika dia berhijab dengan hijab syar'i, berarti dia mencocoki fitrahnya. Iya, dia malu untuk dilihat perhiasannya, keindahan wajahnya, keindahan tubuhnya, keindahan tangannya, keindahan kakinya. Jadi berhijab ini diantara keutamaan kemuliaannya berarti dia adalah perempuan yang memiliki rasa malu. Dan kita pahami bersama kan, rasa malu adalah merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu perempuan yang tidak berhijab di luar sana, itu perempuan yang sudah tidak ada rasa malunya. Atau hilang rasa malunya. Atau kurang rasa malunya. Karena Nabi katakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Ketika seorang perempuan malu menampakkan auratnya di hadapan laki-laki, maka dia adalah perempuan yang beriman. Itu dipastikan. Ini keutamaan. Ini kemuliaan. Karena kita termasuk orang yang beriman.
mencocoki fitrah seorang perempuan. Kemudian yang kedua, mereka kalau dia berhijab, dia pakai jilbab atau dia pakai cadar, dia tutup wajahnya, dia tutup tangannya. Iya, kalau dia tidak pakai kos tangan, dia tidak kasih keluar tangannya. Dia tutup kakinya. Kalau dia tidak pakai kos kaki, dia turunkan roknya ke bawah. Iya, dia tutup. Dia tidak nampakkan, karena kalau ditanya, kenapa kamu lakukan? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ketahuilah, kemuliaannya adalah kita akan bersama Allah, akan bersama orang-orang baik nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 69-70. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia berhijab karena taat kepada Allah, bukan karena dipaksa oleh ayah, dipaksa oleh suami, bukan. Memang dia berhijab. Kenapa berhijab? Taat kepada Allah. Ada perintah Allah dalam Quran, ada perintah Rasul dalam hadis, dia lakukan. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu akan bersama orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Dia akan bersama siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Jadi mereka akan bersama para nabi. Karena Nabi juga memang bersabda, al-mar'u atau ar-rajulu dalam sebuah riwayat, ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Iya, seorang itu. Ada seorang Arab pedalaman. Sebelum kita melanjutkan ini ayat. Ada seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi. Arab Badui. Orang kampung. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Kapan hari kiamat? Itu pertanyaannya. Dia mau bersiap untuk menghadapinya. Tapi Nabi bertanya balik kepadanya. Ma'a'datta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa? Tidak penting kapan itu terjadi. Kan itu rahasia Allah. Yang penting adalah kamu apa? Persiapanmu untuk menghadapinya. Karena itu pasti terjadi. Dan semua kita akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa masing-masing dari amalan kita. Tidak ada lagi nanti bantuan dari orang lain. Makanya Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu siapkan? Dia bilang, saya tidak siapkan banyak sholat, banyak puasa. Tidak. Saya tidak siapkan banyak sedekah. Saya ini orang kampung. Orang kampung. Saya tidak siapkan banyak sholat. Dia sibuk. Tidak siapkan banyak puasa. Tidak siapkan banyak sedekah. Akan tetapi saya cinta Allah dan cinta Rasul. Itu saja dia bilang. Saya cinta Allah dan cinta Rasul. Apa jawaban Nabi kepadanya? Anta ma'aman ahbab. Kamu akan bersama yang kamu cintai. Jadi sekarang kita sebagai seorang bapak, ayah, kita perintahkan istri kita, anak kita pakai jilbab. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi yang menyuruhnya. Lihat kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, golongan pertama. Mereka akan bersama para nabi. Wasiddiqin, golongan kedua. Mereka akan bersama para siddiq, Abu Bakar. Dan orang-orang yang semisal dengannya. Wasyuhada, Masya Allah, mereka akan bersama dengan orang-orang mati syahid. Bayangkan. Kita tidak ada perang sekarang, tapi mau bersama mereka. Taat Allah, taat Rasul. Itulah kemuliaan kita. Dan ini umum untuk ikhwan dan akhwat. Cuman akhwat lebih berat ujiannya daripada ikhwan. Karena ikhwan cukup tinggikan celana, itu saja.
Di atas dia berpakaian rapi menutup auratnya. Itu saya. Kalau perempuan lebih berat. Lebih banyak yang dia tutup. Dan lebih besar ujiannya. Makanya dia itu jaminannya surga. Kalau perempuan. Dia akan bersama syuhada, wassolihin, dan akan bersama orang-orang soleh. Kemuliaan apakah yang lebih tinggi daripada ini? Kalau kita melakukannya, maka kita akan bersama para nabi. Masya Allah, bukan nabi sendiri, para nabi. Para siddiq, para syuhada, para solihin. Dan Allah tutup dengan firman-Nya, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Kita punya teman di dunia ini. Ingat, teman terbaik adalah para nabi, orang siddiq, para syuhada, para soleh. Karena persaudaraan di hari kiamat itu semuanya akan putus. Bahkan akan saling bermusuhan. Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat itu sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Jangankan teman, ibu, bapak, istri, anak yang kita cintai itu akan lari dari kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudara sendiri, saudara kandungnya. Seorang akan lari dari ayah dan ibunya. Seorang akan lari menghindar dari istri dan anaknya. Apalagi yang lain. Orang dekat saja kita akan lari darinya. Ingat, orang tidak akan masuk bersama kita ke kuburan. Kalau kita malu melakukan sesuatu karena orang, nanti tetangga saya akan ngomongkan saya, nanti saudara saya akan bicarakan saya. Oh, kalau itu kita mau pedulikan, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Ingat, semuanya akan menghindar dari kita nanti. Siapa yang saling bersaudara nanti? Al-muttaqin. Orang yang bertakwa saja. Yang sama-sama melakukan perintah Allah, yang sama-sama meninggalkan larangan Allah. Itulah yang mulia. Ini kata Allah. Ini kemuliaannya mereka. Kalau mampu menjalankan ini perintah. Berhijab bukan karena malu sama teman. Berhijab bukan karena ditekan oleh orang tua. Berhijab bukan karena suami tekan. Kalau kau tidak berhijab, saya ceraikan. Saya akan ganti daun pintu. Cari pintu lain. Maksudnya ganti istri. Akhirnya dia berhijab karena takut diceraikan. Tidak. Kita berhijab karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Nanti di hari kiamat kita akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin. Ini kemuliaan. Ini adalah kemuliaan bagi yang diberikan taufik. Bagi yang diberikan taufik. Ini adalah bentuk keutamaan. Yang ketiga, itu berhijab dengan hijab syar'i. Itu ternyata ya lebih mensucikan hati. Ketika kita berhijab, hati kita akan suci, akan bersih. Iya, akan bersih. Sebaliknya, kalau kita tampakkan perhiasan kita, memang orang akan bilang, oh cantiknya nih si sana, anaknya itu, putrinya itu, cantik sekali. Itu hanya pujian orang. Dan suci di luar itu tidak penting. Yang paling penting itu kalau kita suci di dalam hati kita. Karena yang Allah lihat itu bukan penampakan luar kita. Yang Allah lihat dari kita adalah apa? Hati kita. Innallaha la yanzur ila ajsadikum wa suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum
Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Kalian ganteng, gagah, kalian cantik, jelek. Allah tidak lihat itu. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Gimana hati? Dengan berhijab. Di antara kemuliaannya, itu adalah akan mensucikan hati. Allah berfirman tentang istri Nabi. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini istri Nabi ini. Ini istri Nabi. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, perempuan. Kan mau tidak mau kita pasti ada butuh kepada perempuan. Tapi apabila kalian ada kebutuhan kepada mereka perempuan yang bukan mahram kalian, maka mintalah dari belakang hijab. Jangan masukkan kepalanya ke dalam. Masukkan kepala bertanya, apa itu, mana itu? Tidak boleh, kalau bukan mahram saja jangan kasih begitu. Di belakang hijab saja, tapi bisa itu diambilkan. Sebagai orang sekarang begitu. Ya, bahkan bukan laki-laki yang begitu, perempuan. Kalau ada ustadz yang ceramah, dia pergi buka hijabnya di situ, hijab masjid. Iya, dia mulai ustadznya. Ini masalah. Ini istri Nabi ini, istri Nabi. Ini ayat turun tentang istri Nabi. Istri Nabi kan Masya Allah. Mereka adalah orang pilihan Allah. Aman dari fitnah. Tapi bersama dengan itu apa? Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah di belakang hijab. Di belakang hijab. Apa kata Allah setelah itu? Dzalika athharu liqulubikum. Demikian itu lebih suci bagi hati kalian. Wa qulubihin, dan hati mereka. Masalahnya nanti jangan merasa aman ya. Bilang, oh kan suaminya di temanku. Biasanya saya bersama sebelumnya. Jangan. Memang dulu biasa bersama, tapi kita belum hijab. Setelah kita berhijab, maka setan akan mendorong dia ke hal lain. Akan mendorong dia ke hal lain. Jangan merasa aman. Banyak orang sudah berjenggot, sudah kenal dakwah, perempuan yang sudah berhijab, tapi masih selingkuh juga. Ini kan kenapa? Apa masalahnya? Masalahnya bermudahan masuk ke perempuan. Bermudahan masuk ke perempuan. Ini peringatan dari Allah. Ingat, berhijab adalah menjaga kesucian hati. Itu keutamaannya. Itu kemuliaannya seorang perempuan. Itu adalah kemuliaannya seorang perempuan yang disebutkan. Kemudian yang keempat, berhijab dengan hijab syar'i, di antara kemuliaannya adalah seorang perempuan, seorang wanita, berarti dia menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Kan seorang perempuan dianjurkan untuk menjaga kehormatannya. Bahkan tidak boleh menuduh seorang perempuan yang baik-baik berzina. Kalau ada orang menuduh, dia harus menegakkan 4 saksi. Kalau tidak bisa, tidak genap ini 4 saksi, dia harus dicambuk. Harus dicambuk. Itu hukum syar'i. Karena pentingnya itu menjaga kehormatan perempuan. Memakai hijab berarti di antara kemuliaannya adalah dia menjaga kehormatannya. Yang kehormatan itulah yang kita selalu minta. Nabi selalu berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi selalu meminta berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu, saya memohon kepadamu petunjuk, al-huda, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, penjagaan kehormatan, wal ghina, dan kecukupan, supaya tidak meminta-minta. Ini hal yang selalu diminta. Ini kita butuh kepada Allah. Masa kita mau pergi
Iya, menampakkan kehormatan kita, membongkar aib kita sendiri. Iya, ini masa. Dan mereka yang berhijab berarti dia bersifat dengan sifatnya penghuni surga. Seorang perempuan yang berhijab, dia adalah perempuan yang bersifat dengan sifat penghuni surga. Lihat ketika Allah menjelaskan bidadari surga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari itu yang cantik, putih bersih, sampai dikatakan sumsumnya bisa dilihat dari jauh. Jadi kita pandang bukan lagi kulitnya, sumsumnya. Tidak ada perempuan di alam ini ya yang bisa dilihat sumsumnya. Belum ada. Tapi surga, penduduk surga. Tapi apa sifatnya? Maqsuratun fil khiyam. Mereka dipingit di dalam tenda. Penduduk surga saja dipingit di dalam tenda. Ini terjaganya. Mereka terjaga. Iya. Mereka terjaga. Makanya para perempuan sahabat itu mereka tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali kalau ada kebutuhan. Tidak keluar dari pintu rumahnya. Kan dulu kan jarang rumah yang ada pagar. Iya. Dan memang kebanyakan kalau rumah di Arab sampai sekarang kita lihat jarang berpagar. Iya. Kalau kita alhamdulillah ya berpagar. Tapi dari dulu mereka begitu. Mereka tidak keluar dari pintu rumahnya kecuali kalau ada kebutuhan. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ini perempuan. Karena ini ada ciri perempuan baik. Ciri perempuan baik adalah mereka berhijab. Adalah mereka berhijab. Kalau dalam rumah ya dalam rumah. Kalau keluar mereka berhijab. Ciri perempuan baik. Ciri perempuan surga. Hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka cantik jelita. Ditahan, dipingit di dalam tenda-tendanya. Di dalam surga, Masya Allah. Dan di antara kemuliaan dan keutamaannya tadi, saya sebutkan di awal, ketika menyebutkan syariat perintah hijab. Bahwa dengan berhijab, seorang perempuan itu akan lebih dikenal. Dengan berhijab, seorang perempuan itu tidak akan diganggu. Itu namanya kemuliaan. Itu namanya kemuliaan. Kalau kita berhijab, Allah sudah jamin kita tidak akan diganggu. Kita tidak akan diganggu. Iya. Dan kalau ada orang mengganggu keluarga kita, bahkan terus kita perjuangkan, kita meninggal karena perjuangkan keluarga kita mati syahid ternyata. Kan perempuan kalau dia pakai hijab, dia tidak akan diganggu. Terus, kalau ada orang mengganggu, dia sudah berhijab. Atau orang mengganggu, terus ayahnya, suaminya, atau anaknya, dia bela. Suami dia bela istrinya. Ayah dia bela anaknya. Seorang anak dia bela ibunya misalnya. Karena diganggu dia hijab. Terus dia dibunuh karena hal tersebut. Mati syahid. Mati syahid. Nabi yang bilang. Kata beliau dalam sebuah hadis, man qutila duna ahli fa syahid. Masya Allah. Siapa yang terbunuh karena membela keluarga, maka dia mati syahid. Terbunuh karena membela keluarganya, dia lindungi keluarganya, mati syahid. Besarnya itu pahala. Kenapa besar begitu pahala? Kan ini sesuatu yang mulia. Bukan sesuatu yang sederhana, sepele. Sebagian orang menganggap sepele itu berhijab. Mungkin sebabnya adalah karena kebodohannya. Tidak tahu ilmu. Yang kedua, karena mungkin saja dia tasyabuh. Dia menyerupai, terfitnah dengan perempuan-perempuan yang lain. Yang jauh dari ilmu agama.
Yang ketiga, mungkin saja karena dia kena syubhat. Kena syubhat, kerancuan berpikir dari pemikiran-pemikiran yang jauh dari pemahaman Islam. Sehingga dia menganggap sepele. Padahal ini, Masya Allah, kalau ada orang membelanya karena itu, dia mati syahid. Maka sangat dia menyedihkan. Kalau ada orang gara-gara dunia dia tinggalkan hijab, dia masih hitung, saya pakai hijab atau saya kejar dunia tapi dengan syarat saya buka hijab. Sangat hina orang kalau seperti itu. Karena ini perkara mulia. Perempuan Islam dimuliakan dengan hijab. Perempuan Islam dimuliakan dengan hijab. Bahkan kalau kita dibunuh karena kita berhijab, kita mati syahid. Kita dibunuh karena membela keluarga kita yang berhijab, kita mati syahid. Kita mati syahid. Walaupun tidak ada perang. Walaupun tidak ada perang. Iya. Dan terakhir, di antara kemuliaan berhijab, dan ini hal yang sangat bagus sekali yang pernah saya dapat. Ternyata di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwa ternyata berhijab ini di antara kemuliaannya membuat ikatan pernikahan itu tetap kuat bagi yang sudah menikah. Kalau ada perempuan dia berhijab, dia sudah bersuami. Ternyata dengan berhijab membuat pernikahannya itu tetap kokoh. Tidak bisa dipisahkan. Ini disebut di antara hal yang paling aneh yang disebutkan oleh para ulama kita. Dari mana itu? Apa alasannya? Kata mereka, karena ketika para perempuan menjaga hijab syar'i, maka para laki-laki tidak akan mengenal kecuali istri mereka saja. Iya kan? Kalau ada perempuan ramai datang misalnya, maka masing-masing dari laki-laki yang ada, dia akan hanya mengenal siapa? Istrinya. Dia tidak tahu istri orang lain. Coba masalah, kenapa misalnya ada rasa malas, ada rasa bosan kita terhadap istri misalnya. Kadang karena kita melihat yang di luar lebih bening daripada yang di dalam. Di dalam pakai daster terus, pakai sarung terus, mandi tidak pernah keramas, mungkin. Tapi di luar, Masya Allah, dia pakaiannya, naudzubillah, seksi terus. Ini masalah. Berarti kan dia melihat yang lain. Dia melihat apa? Yang lain. Walaupun yang tadi saya sebutkan, tidak boleh perempuan seperti itu. Perempuan walaupun dia dalam rumah, harus dia berpenampilan yang membuat suaminya betah di rumah. Iya, dia berhias. Dia tidak boleh berpenampilan apa adanya. Bahkan di kalangan para sahabat, dia celah kalau ada istri sahabat yang lain yang tidak berhias untuk suaminya. Untuk suaminya. Iya. Ketika Salman dipersahabat oleh Nabi SAW dengan Abu Darda, kan dipersahabat. Berarti kan bisa masuk ke rumahnya di hukum awal Islam. Dia masuk. Dilihat istrinya, saudaranya, tidak berhias. Dia marahi, kenapa kamu tidak berhias untuk suamimu? Dia bilang, walaupun alasannya, dia bilang, Abu Darda tidak ada lagi keinginannya kepada saya. Malam dia sholat, siang dia puasa, apalagi? Dia tidak ada keinginannya. Ya, tapi malah Salman nasihati bahwa istrimu punya hak terhadap dirimu. Ya, sebagaimana suamimu punya hak terhadap dirimu. Ini yang dijelaskan. Jadi maksudnya adalah perempuan harus berhias di dalam rumahnya untuk suaminya, Tapi kalau dia keluar dia berhijab. Ketika semua perempuan berhijab, maka seorang suami tidak akan mengenal kecuali siapa? Istrinya. Yang cantik di dunia ini hanya siapa? Istrinya. Karena kalau dia keluar, dilihat orang semuanya berhijab. Tidak ada kelihatan kecuali batang hidungnya sedikit sama matanya. Kan
Sama sih, istriku juga punya mata seperti itu. Kan akan berpikir begitu. Ini kalau semuanya berhijab. Ini namanya keutamaan. Inilah yang membuat pernikahan itu tetap ternyata kalau masing-masing dari kita semuanya berhijab. Akhirnya pernikahan itu akan awet, akan tetap kokoh, ya, akan tetap berada di atas kebahagiaan, ya, berada di atas kebahagiaan. Ini seandainya para perempuan mengetahui ini, maka mereka tidak akan tabarut keluar. Karena kalau dia akan tabarut, maka akan membuat fitnah terhadap suaminya orang. Dia akan memfitnah orang lain. Wah, Masya Allah si fulana cantiknya. Coba begitu istriku. Masalah. Ini masalah. Iya. Ini diantara bentuk kemuliaan. Kalau kita berhijab dengan hijab syar'i. Ini hal yang bisa kita sebutkan di pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh kita tanyakan. Tafadhol sebelum kita tutup. Silakan Ikhwan, Akhwat, silakan tafadhol. Boleh langsung. Silakan. Baik. Baik. Ketika katanya seorang ingin bercadar tapi orang tuanya menentangnya, maka di sini kita katakan kepadanya dia bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, dan nasihati orang tuanya akan syariat bercadar itu. Kalau belum diterima dia doakan. Hati orang tuanya ada di antara dua jari Allah. Maka dia berdoa memohon kepada Allah supaya hati orang tuanya itu diberikan, ya, hidayah untuk menerima. Dia jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan dia paksakan dan sampai dia diusir dari rumah gara-gara hal tersebut. Dia pelan-pelan. Dia bertakwa kepada Allah semampunya. Dia bertakwa kepada Allah semampunya. Sambil dia doakan, ya, sambil dia doakan orang tuanya, ya, supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya kepada kami wanita yang kadang kala membantah perkataan dari suami. Iya, Masya Allah. Pertama, kita kalau suami menyuruh kita kepada hal yang baik, bukan maksiat, tidak boleh kita membantahnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kuntu amiron imro'an ayyasjuda limri'in la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya saya dibolehkan ini, kata Nabi, untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Seandainya dibolehkan orang sujud kepada orang lain, seandainya boleh, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini kata para ulama, besarnya itu hak suami. Makanya perempuan ketika mentaati suaminya, itu jaminannya surga. Terserah dia mau masuk pintu mana. Besar sekali pahalanya. Maka syaitan juga berusaha bagaimana perempuan itu tidak ikut suami, tidak tunduk. Bagaimana supaya dia membantah suami. Karena ini surga. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa ata'at wa somat syahruha wa ata'at ba'laha
dakhalatil jannah bi ayyi abwabil jannati syi'. Atau qila laha udkhulil jannah bi ayyi abwabil jannati syi'. Jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu, puasa pada bulannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke surga di pintu mana saja dari pintu surga yang dia mau. Keutamaannya. Makanya surganya istri itu ada di suaminya. Ya, ketika dia melakukan kalau diperintah, meninggalkan kalau dilarang, maka disitulah. Kecuali pada maksiat. Tidak boleh kita taat kepada siapapun, bahkan kepada suami, kalau dia memerintahkan kita kepada maksiat. Tapi kalau pada selain maksiat, maka wajib kita taati. Bahkan di antara bentuk gambaran dari istri Nabi SAW, bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah haid. Nabi menyuruhnya untuk pakai sarung. Sarung itu yang dipakai dari pusar ke lutut. Itu sarung. Nabi hanya menyuruhnya pakai sarung saja. Maka dia pun pakai sarung. Dan dia bilang, Nabi mencumbui saya. Padahal saya sedang haid. Ya, suaminya inginkan dia. Walaupun lagi haid, dia layani suaminya. Dia layani suaminya. Nah, ini bentuk ketaatan. Karena haid tidak menghalangi seorang perempuan melayani suaminya. Pada selain berhubungan badan. Pada selain berhubungan badan. Ini bentuk. Dan banyak lagi bentuk lain. Banyak lagi bentuk lain. Ya, yang disebutkan. Maka ini, ya, kalau seorang perempuan mau surga, maka taatlah kepada suaminya. Taatlah kepada suaminya. Jangan membantah perkataannya selama itu dalam kebaikan. Kecuali suami memang lagi melemparkan diskusi, lagi mau bermusyawarah, tidak masalah. Nabi juga bermusyawarah dengan istrinya. Karena satu kejadian, Nabi perintahkan sahabat untuk mencukur dan menyembelih. Sahabat tidak lakukan karena belum, mereka kira itu bukan perintah wajib. Maka belum masuk ke istrinya, bicarakan. Para sahabat tidak melakukannya, pada saya suruh. Kata istrinya, coba kamu dulu lakukan. Kamu sembelih dan kamu cukur. Istrinya mengusulkan begitu, Nabi lakukan. Maksudnya dalam artian apa maksudnya? Bukan berarti kita tidak menerima usulan istri. Nah, kita harus juga minta pendapatnya. Gimana ini pendapatnya kalau saya begini? Iya. Nah, kalau diminta pendapat, boleh istri mengajukan pendapatnya. Iya, mengajukan pendapatnya. Tapi ini yang disebutkan tadi adalah membantah. Tidak boleh seperti itu jika selama itu dalam kebaikan. Bagaimana hukumnya ikut berjualan di tempat yang dijadikan tempat permandian umum, campur baur laki-laki dan perempuan, dan kadang tanpa aurat, misalnya di pantai. Ya, kalau kita bisa menjaga diri, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri, tidak boleh kita masuk dalam hal tersebut. Ya, kalau kita tidak mampu menjaga diri kita, tidak aman dari fitnah, tidak boleh kita memasukkan diri kita dalam hal yang membahayakan, dalam hal yang membahayakan. Katanya, bagaimana dengan hadis yang Rasulullah SAW katakan, ya, kecuali wajah dan tangan. Itu hadis dhaif, riwayat Imam Abu Daud, tapi dhaif. Itu akan, seandainya pun sahih, itu bertentangan dengan ayat. Itu bertentangan dengan hadis yang sahih tadi, al-mar'atu aurat, tapi itu hadis dhaif. Hadis yang disebutkan oleh penanya itu adalah hadis yang dhaif, ya. Itu adalah hadis yang tidak sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Bagaimana Islam memandang keluarga seorang wanita untuk bagaimana Islam memandang keluarga seorang wanita, gimana ini? Memandang keluarga seorang wanita untuk kuliah di tempat-tempat yang ikhtilat, seperti kebanyakan kampus di dalam negeri. Nanti dilihat. Jika dia ke situ masuk, dia bisa dibebaskan untuk belajar agama. Ya, dilihat pertimbangannya. Dibandingkan dengan dia melawan, dia tidak dibolehkan nanti belajar agama sedikit pun, maka dilihat apa dorornya, ditimbang. Ya, karena daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaat. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Ini kan ada bahaya bagi kita. Tapi kita akan dihadapkan dengan doror yang besar kalau kita tidak lakukan situ. Kita akan dilarang belajar sama sekali, tidak. Nanti kita akan dianggap orang berpikiran keras. Maka lakukan saja sambil mendoakan orang tuanya dan mendoakan jalan keluar untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Apakah salah apabila terdapat seorang akhwat yang terkadang memakai hijab sampai lutut dan terkadang memakai hijab sampai lengan? Apakah hal ini bukan bentuk bermain-main dalam berhijab? Tidak bisa kita hukumi langsung begitu. Ya, siapa tahu dia adalah orang yang belum tahu bagaimana itu seharusnya berhijab. Kalau kita lihat saudari tak begitu, kita doakan hidayah untuknya. Kita tetap, alhamdulillah kita tetap berteman dengannya. Karena alhamdulillah dia sudah berhijab walaupun hanya sampai lengan. Banyak di sana orang tak tutup sama sekali kepalanya. Iya, kalau ada teman tak begitu, alhamdulillah, iya, kita tetap berteman dan doakan hidayah tambahan untuknya lagi. Kemudian sini, bolehkah seorang perempuan sholat hanya dengan memakai kaos kaki? Sudah termasuk menutup aurat kakinya, sudah termasuk. Sudah termasuk menutup aurat kakinya. Walaupun dia pakai kain yang turun ke bawah, itu lebih aman dan lebih bagus. Sini ada pertanyaan, tolong nasihatnya Ustaz kepada suami yang membahas poligami. Sementara beliau antara beliau bercanda atau serius Ustaz. Sebab suami mau punya anak 12 katanya. Iya, apa di luar topik pembahasan Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi begini, kita masing-masing dari kita tahu bagaimana istri kita. Masing-masing dari kita paham bagaimana istri kita. Bagaimana istri kita. Iya. Maka karena masing-masing kita paham istri kita harus berusaha menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Tapi kita harus perhatikan, apakah kita melakukan yang mubah ini akan mendatangkan yang berbahaya, bahkan membuat kita berdosa atau tidak. Kita harus lihat seperti itu. Tidak bisa saya katakan, salah kalau begitu, nikah saja. Walaupun tidak diizinkan, tidak bisa. Harus kita pertimbangkan. Karena menjaga istri yang ada selama dia taat, maka jangan cari jalan apa-apa lagi untuknya. Mencari-cari lagi yang lain. Iya. Kalau dia sudah taat. Ada di surat An-Nisa yang Masya Allah ayat yang luar biasa. Surah An-Nisa kan yang menjelaskan terkait bolehnya, mubahnya seorang itu menikah lebih dari satu. Bolehnya seorang itu menikah lebih dari satu. Tapi
Ya, bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Al-Qur'an yang patut ya kita perhatikan, yang patut kita perhatikan. Ini di ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat 34. Fa'in ata'nakum, jika istri kalian itu mentaati kalian. Dia taat, Masya Allah. Dia taat kepada kalian. Fala tabghu alaihinna sabila. Maka kata Allah, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ini kadang orang hanya sebutkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Nikahilah 2, 3, 4. Iya, hanya itu ayat disebutkan. Dia tidak sebutkan ayat setelahnya. Ayat setelahnya disebutkan. Fa'in ata'nakum, jika dia taat kepada kalian, Masya Allah, orang perempuan yang Masya Allah taat kepada Allah, taat kepada suami. Apa kata Allah? Fala tabghu alaihinna sabila. Jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Maksud saya adalah, jika kalian membicarakan dengan istri, singgung-singgung, bagus tambah di haid sedikit, sakit sedikit, langsung bilang, enaknya kalau punya 2. Dia kira itu kalau yang kedua tidak pernah haid. Mau juga punya 2, tetap ada haidnya. Bahkan kalau kita punya 4 sekalipun, semua pasti bisa haid. Kan ini sudah fitrahnya perempuan. Gimana? Kalau haid semua kita mau tambah 5? Kan susah, bukan? Makanya, kalau memang kita mau bilang tambah, itu menyusahkan istri kita, jangan cari-cari itu jalan. Bukan saya yang bilang ini, Allah. Jangan sampai kita pergi bilang sebentar, itu Ustaz Ubay tidak berpihak sama suami. Itu dia hanya pembelanya ummahat. Ada orang bilang begitu, bukan. Karena memang ini kita baca semua ayat. Jangan baca satu, tinggalkan yang lain. Jangan, tidak boleh kita begitu. Tidak boleh kita seperti itu. Kita harus adil. Kan di ayat pertama juga kan Allah katakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau memang kalian khawatir kalian tidak akan mampu adil, satu saja. Ditambah lagi dengan ini ayat 34. Ayat 34. Iya, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika mereka sudah taat pada kalian, jangan mencari-cari hal yang menyusahkan. Sekali lagi, kalau memang kita bicarakan itu akan menyusahkan, jangan. Apalagi kalau berani langsung lakukan. Langsung lakukan, membuat istrinya minta dipisah. Kita tahu ini. Istri sudah bilang, ya tidak apa-apa, silakan lakukan, tapi kita pisah. Kan menjaga ini yang pertama wajib. Menambah yang kedua mubah. Hanya boleh. Kan tidak boleh kita melakukan yang mubah dengan melanggar yang wajib. Tidak boleh. Misalnya beli motor. Mubah beli motor. Tapi kalau beli motor membuat kita maksiat, tidak boleh beli motor. Tidak boleh kita beli motor. Tidak boleh. Beli parang, boleh. Tapi dengan beli parang kita mau pergi bunuh orang. Tidak boleh. Karena kita akan melakukan yang terlarang. Sama juga dengan ini. Pahamkan saja dulu istrinya. Bagaimana dia supaya mengerti, bisa menerima. Kalau tidak bisa diterima juga, alhamdulillah. Bersyukur saja kepada Allah. Bersyukur saja kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tunggu kabar gembiranya. Pokoknya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, memang dia butuh ini masalah. Maka Allah akan menjadikan untuknya apa? Jalan keluar. Allah yang membuatkan jalan keluar untuk kita. Tidak perlu kita cari-cari jalan keluar sendiri. Allah, kalau memang kita bertakwa. Sebagian orang kadang hawa nafsu yang dipakai. Bukan, ini bukan masalah hawa nafsu.
kita bertakwa saja kepada Allah. Ingat Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Rezeki dari Allah itu akan datang sesuai dengan kebutuhan. Walaupun kita mau, tapi Allah tahu kita tidak butuh. Tidak mungkin kita akan dapat. Makanya kadang kalau kita paksakan, malah yang hilang dari kita dua-dua. Banyak orang begitu. Banyak orang seperti itu. Dia paksakan dua, akhirnya hilang dua. Jadi kali 0, bukan kali 1. Kalau kali 1 kan 1. Atau 2 kali 1 berapa? Ya? Itu bukan perkaliannya ini. Bisa kali 0 itu masalahnya. Kalau kita paksakan. Ingat kata Nabi. Nabi tuntunan. Tadi Quran. Hadis. Bantuan dari Allah. Rezeki itu akan datang sesuai kebutuhan. Yakinlah itu. Kalau memang kita butuh. Jangankan 2. 4 pun Allah akan kasih. Kalau memang kita butuh. Dan ini tidak bisa kita buat-buat. Tidak bisa kita buat-buat. Allah yang tahu. Allah tahu ini kita. Butuh tak berapa. Allah tahu. Dan kalau Allah tahu kita butuh, pasti itu akan datang. Walaupun istri kita menolak, tidak mungkin. Karena Allah yang akan melembutkan hatinya. Kalau Allah tahu kalau kita butuh, itu masalah. Itu yang harus kita pahami dan yang harus kita yakini. Harus kita pahami, harus kita yakini. Jadi sekali lagi pahami istrinya. Ya, jangan sampai gara-gara seperti itu kasihan sebentar dia layani kita diranjang, itu terus napikir. Itu terus napikir, akhirnya kita saja yang enak, istri tidak enak. Karena perasaannya sudah sempit gara-gara jangan sampai 2 minggu besok. Iya, hati-hati. Kasihan istrinya, kasihan istrinya. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan dengan baik kepada saudara perempuan untuk menutup aurat dengan baik dan benar? Karena tinggal di lingkungan yang notabene banyak yang mengumbar aurat. Nasihat saja bahwa ini adalah bagian dari agama kita, pelan-pelan. Ya, kalau tidak bisa langsung dikasih tahu tentang hijab, buat saja dia cinta kepada ilmu. Cinta kepada agama. Kalau dia cinta kepada ilmu, dia akan dapat nanti. Dia akan dapat nanti. Jadi, tidak harus kita langsung kasih tahu dari awal. Kamu harus berhijab. Tidak. Boleh kita mulai dari yang hal-hal yang ringan. Sholat, kalau dia terima. Puasa, kalau dia terima. Belajar. Buat dia belajar. Cinta kepada ilmu. Cinta kepada syariat. Nanti dia akan melakukan sendiri yang kita ingin sampaikan. Baik, katanya sudah masuk waktu kita istirahat. Akan dekat maghrib, kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjut lagi nanti setelah maghrib, insya Allah dengan pembahasan yang lain lagi. Semoga bermanfaat yang kita ambil di hari ini. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.